Uang atau buku? Kenapa kok pilih buku? Kenapa Nah, nggak pilih uang? Sedangkan kan di era sekarang uang itu perlu. Kenapa aku pilih buku, Mas Rian? kalau orang berilmu, orang cari pekerjaan, cari apapun, itu bisa jadi dimudahkan. Mm-mm. Begitu. Kalau orang punya uang instan, sebentar aja udah habis, Mas. Menurut Bapak Soekarno, berikan 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Nah, kali ini yang dimaksud Bapak Soekarno itu adalah di samping saya. Saya Soleh. Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Indonesia Pinggiran. Muda, beda, berdaya. Nah, alhamdulillah di channel Indonesia Pinggiran ini sudah mencapai 1.200 subscriber dan alhamdulillah sudah memonet. Dan terima kasih kepada penonton Indonesia Pinggiran yang sudah antusias menonton dan like, komen, dan share di grupnya masing-masing. Dan saya mengucap terima kasih. Nah, di samping saya ini beliau pemuda milenial yang sangat hits sekali di Kabupaten Tuban. Mungkin tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan dulu. Mungkin bisa dikenalkan dulu untuk eh, perkenalan sama mungkin dari profil pendidikannya juga. Terima kasih sebelumnya Mas Soleh atas undangannya Siap. di Indonesia Pinggiran ini. Alhamdulillah. Channel ini menurut saya sangat bermanfaat sekali bagi halayak muda khususnya di Tuban, terkhusus lagi di Kecamatan Bangilan. Selamat juga channel Indonesia Pinggiran sudah mulai proses monetasi Mas Soleh. Alhamdulillah. Ya. Tepuk tangan dulu lah. Oke. Untuk penonton tangan deh. Semoga bisa terus berkembang dan Amin. bisa terus mendatangkan narasumber-narasumber yang hebat lainnya. Amin, seperti amin ya Mas Allah. Soleh. Amin. Ya, oke. Sebelumnya tadi sudah bilang bahwa ada satu pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke. Oke. Tak kenal maka tak jadian. Oke, bercandaan Mas. Tak kenal maka tak jadian. Wow, Oke. iya ya. biar nggak nervous. Oke. Gitu, oke. Selamat siang. Halo pada sahabat Indonesia Pinggiran. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurian Masyhar. Kalian semua bisa panggil saya Rian ataupun panggil saya Ian. Nah, Kalau sayang boleh. oh sayang, jangan lah. Oke. Jangan. Jangan ya, jangan panggil sayang, Jangan. tapi panggil Mas Ian. Ian atau Rian, nggak apa-apa Mas. Ya. Senyamannya saja Mas. Senyamannya Oke, saja. ya. Alhamdulillah saya eh, lahir di Kota Tuban, di Bangilan sendiri. Saya dibesarkan oleh keluarga yang sederhana dan cukup harmonis. Saya 3 bersaudara Mas Soleh. Saya anak pertama. Itu. Anak pertama. Anak pertama. Background pendidikan saya, orang tua saya mendidik saya ke pendidikan yang berbasis Islami. Islami. Ya, yaitu saya dari kecil mulai dari TK, terus MI, MTS, selanjutnya Madrasah Aliyah. Oke. Saya kuliah di Universitas Bojonegoro sambil kerja. Setelah itu saya melanjutkan ke Magister Sosiologi di Universitas Erlangga. S2. S2. Oke, tepuk tangan semua. Nah, nanti bisa dicontoh ya teman-teman di pemuda milenial yang pastinya yang nonton di Indonesia Pinggiran. Mungkin belum kenal Mas Rian. Mungkin saya ingin mengulik benar-benar untuk Mas Rian ini. Mas Rian ini mungkin umur berapa sih? Sudah S2? Saya sekarang 25 tahun, Mas. 25 tahun. Siap. 25 tahun. Halo, yang cewek-cewek, jangan mengiri ya. Nah, untuk Mas Rian ini di umur 25 tahun S2, baru semester berapa Mas Rian? Alhamdulillah saya baru masuk. Oh, baru masuk. Masih semester 1. Sosiologi. Bersosial di masyarakat. Siap. Oke. Nah, untuk yang tadi saya ingin pertanyakan kepada Mas Rian untuk terkait dengan mungkin dari status orang tua, mungkin pekerjaan, mohon maaf Mas Rian. Kedua orang tua saya dulunya sebagai pendidik, Mas. Pendidik. Guru di Madrasah Ibtidaiyah. Oh, dua-duanya pendidik ya. Jadi kisah orang tua saya itu saya masih ingat sekali.
berjuang benar-benar dari nol, Mas. Jadi orang tua saya berjuang benar-benar dari nol. Saya masa kecil itu ingat bahwa diajak sama orang tua, sama bapak ibu, mau main ke rumah nenek, itu naik sepeda mini. Itu berapa kilo, Mas? Sepeda mini. Ya mungkin area hampir 5-6 kiloan kayak gitu. 56 kilo. 5 atau 6 kilo, Oh, bukan 5. 56. Saya kira 56. itu 5 kilo. naik sepeda mini, Mas. Oh. Kalau Mas Soleh tahu sepeda mini yang warna biru itu? Ya, tahu. Itu. Saya di depan, ayah atau bapak nyetir, ibu di belakang. Di tengah jalan itu jari rodanya itu patah, Mas. Patah, terus didorong kayak gitu. Didorong. Iya. Saya benar-benar dari keluarga nol, tapi alhamdulillah ya berkat orang tua, terus Berkat orang tua pastinya. iya, berkat orang tua, terus berkat doa dari kakek nenek juga. Alhamdulillah ekonomi keluarga itu semakin kesini semakin naik seperti itu, Mas. Jadi itu motivasi untuk Mas Rian, saya ingin merubah nasib orang tua saya atau keluarga saya yang lebih bagus lagi. Siap, sangat betul, Mas. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang Mas Rian ini saya kulik, saya baca-baca atau saya tanya-tanya kepada teman-temannya, katanya Mas Rian ini juga ASN. Iya, Mas. Apakah benar? Betul, alhamdulillah. Berapa tahun sudah, Mas, masuk ASN? Saya ASN pendaftaran di 2017, saya masuk 2017. Alhamdulillah sekarang berjalan sudah 5 tahun, Mas. Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun saya, betul. Sudah ASN 5 tahun, terus kenapa belum siap nikah? Keterkaitan nikah kan jodoh, Mas ya. Jodoh, rezeki, pati, semuanya udah ada di tangan Tuhan, Mas. Mungkin nanti kalau sekiranya udah ditemukan sama jodohnya, insya Allah akan segera sih. Mental siap nggak? Berapa persen? Kesiapan mental 1 untuk sampai menuju 10? ke senjang kayak gitu, Mas. 1 sampai 10? Saya bilang 10, Mas. Oke. Oke, saya diam. Calonnya siapa? Ayo. Penonton bilang calonnya siapa? Sudah ada apa belum? Ayo. Mungkin di desa pinggiran yang cewek-ceweknya mungkin, wah Mas Rian ini, saya ingin deketin Mas Rian. Peluang banget ini sama Mas Rian gitu. Anggun, orangnya pelan, berwibawa. Enggak, Mas. Saya enggak sebegitunya, Mas. Pintar. Iya loh. Saya sangat juga mengagumi pada Mas Rian. Dari 25 tahun ini sudah ASN dan juga sudah S2 juga. Dan beliau juga tulang punggung keluarga juga, Mas Rian. Jadi meskipun dari Mas Rian tulang punggung keluarga, terus padatnya berpendidikan, tapi beliau tetap bersosial ya Mas di masyarakat. Oh, siap, Mas. Nanti saya akan tanya, kulik-kulik bener untuk apa sih Mas Rian itu benar-benar sosial nggak di masyarakatnya? Nah mungkin ada salam nggak untuk kedua orang tua sama tempat kerja? Siap, Mas. Saya mau titip salam. Yang pertama pasti kepada orang tua saya. Orang tua saya, terima kasih sangat karena telah mendidik saya hingga sekuat ini, telah membesarkan saya dan juga adik-adik saya. Perjuangan kalian is the best buat anak-anakmu. Seperti itu, Mas. Mungkin pesan adiknya untuk adik semangat dalam menempuh studinya, dalam menempuh kuliahnya. Kalian harus bangga punya orang tua sehebat itu. Kalian harus bangga. Perjuangan orang tua kita benar-benar dari nol. Jadi kita sekarang sudah ada di titik yang bisa dibilang enak. Paling tidak kita harus bersyukur, harus bisa memanfaatkan keadaan itu sebaik mungkin. Untuk generasi selanjutnya, anak-anak kita juga jangan sampai merasakan kepahitan hidup seperti yang telah dirasakan orang tua kita. Seperti itu, Mas. Mantap. Tepuk tangan semuanya. Kagum saya sama Mas Rian, tepuk tangan. Salut. Nah, untuk Mas Rian ya, saya mau tanya. Kan Mas Rian ini kan tadi kan S1 alhamdulillah sudah, dan ini lanjut ke S2 sosio. Dan Mas Rian juga ASN, pastinya kan kesibukan yang memanage waktu, mengatur waktu itu juga itu. Nah, kenapa sih yang kita pertanyakan, kenapa sih Mas Rian itu sangat
ingin pendidikan. Seberapa penting pendidikan untuk Mas Rian? Menurut saya pendidikan sangat penting, Mas. Karena tanpa pendidikan kita nggak akan tahu luasnya dunia itu seperti apa. Kita nggak akan tahu kemajuan zaman itu seperti apa. Soalnya orang yang tidak berpendidikan, dia seperti katak dalam tempurung. Dia nggak tahu luasnya dunia, Mas. Dia nggak tahu peradaban dunia. Seperti itu, Mas. Kalau sekarang kan di era pemuda sekarang kan kalau sudah kerja sudah kerja. Siap. Nah, tapi kalau Mas Rian ini kok benar-benar gigi apa sih yang benar-benar memotivasi Mas Rian sampai kok lanjut S2? Atau ingin naik jabatan kah atau gimana? Motivasi pasti ada, Mas. Jujur, keterkaitan antara jabatan tadi, karir dan studi kan yang dibicarakan kan seperti itu. Tidak melulu studi, pendidikan, ijazah itu mempengaruhi jabatan. Akan tetapi yang namanya jabatan itu rezeki, Mas. Mau dikejar bagaimanapun, kalau nggak rezekinya nggak mungkin dapat. Kan seperti itu. Ya. Cuma kalau saya fokus ke studi, Mas, karena saya hidup di lingkungan yang istilahnya di situ banyak pemuda-pemuda yang berkembang, di Bangladesh juga, Mas. Terus ada salah satu tokoh di situ yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri. Dia selalu memotivasi saya kayak gitu. Lanjut S2, Mas. Lanjut S3, Mas. Kayak gitu. Nah, dari situ saya bertanya-tanya pada diri saya, apa sih pentingnya S2, apa sih pentingnya S3? Setelah saya memberanikan diri untuk masuk ambil S2, di situ semua mindset di dalam pikiran saya yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan sama sekali itu sudah muncul, Mas. Oh, ternyata privilege daripada kita ambil S2 itu seperti ini ya. Manfaatnya sangat besar sekali ya. Kita menemukan lingkungan sosial yang baru yang intinya itu lingkungan positif kayak gitu. Terus juga tanpa dipungkiri kalau kita pintar-pintar berkomunikasi di situ, kita akan mendapatkan relasi yang lebih, Mas. Penting nggak kalau menurut Mas Rian relasi di negara Indonesia ini? Dibilang penting, dibilang nggak penting, tapi kita butuh, Mas. Butuh. Iya. Soalnya mau kayak gimana pun, umpama ada peluang ya, kayak contoh ada peluang pekerjaan atau ada peluang magang atau ada peluang apa, lewat relasi itu kan kita bisa dapat info. Lewat relasi juga kita bisa dapat trik. Intinya kayak gini, Mas, ini contohnya, Mas, ini ada pendaftaran ini. Nah, kan lewat relasi, Mas, yang ngasih tahu seperti itu. Saya masih polos ini, saya nggak tahu apa sih pendaftaran itu kayak gimana, caranya kayak gimana. Lah, orang yang sudah masuk ke dalam suatu instansi atau suatu perusahaan tadi itu pasti kan kalau kita kenal baik, kita kenal dekat, kita bisa menjaga persahabatan sama dia, pasti dia ngasih info ya, oh kamu harus belajar ini, kamu harus mempelajari ini, syaratnya administratif kamu hanya harus punya sertifikat kursus ini. Seperti itu sih, Mas. Iya sih, emang sangat dibutuhkan ya. Nah, betul, untuk relasi. Nah, untuk tadi untuk masalah pendidikan, cukup nggak biaya dari uang gaji dari Mas Rian untuk Mas Rian juga tulang punggung keluarga sama biaya warawiri sama masa kuliah. Cukup nggak kalau Mas Rian di usia muda sekarang ini? Alhamdulillah, kalau keterkaitan cukup tidak cukup itu tergantung pribadi masing-masing sih, Mas. Kalau anak muda yang lifestyle-nya dia terlalu high, dalam artian terlalu mengikuti perkembangan zaman, bisa dibilang itu mau dikasih financial berapapun pasti nggak akan cukup, karena dia ikut tren itu tadi, temannya beli gaya hidup ya ini. Nah, lifestyle itu tadi. Lifestyle. Nah, saya kan bilang lifestyle itu nggak cukup. Akan tapi kalau kita mensyukuri berapapun yang kita dapat, kita belajar untuk memanage itu, paling tidak ini buat makan,
ini buat kosan, ini buat biaya studi, ini buat lain-lain. Intinya diplot kayak gitu Mas. Makanya saya kalau punya teman selalu saya kasih saran kayak gini. Kamu kalau punya banyak rekening, dimanfaatkan. Uang jangan ditumbuk jadi satu. Oke, masukan Tips masuk. sih Mas itu. Tips. Ini kan kelihatannya sangat tegang sekali. Nah, saya akan membuat permainan Dak-Dik-Dukser. Dak-Dik-Dukser ini benar-benar harus pertanyaan cepat, dijawab dengan cepat. Oh. Salah satu, nggak berdua, karena saya juga nggak suka untuk mendua. Wih. Saya setia. Nah, untuk Dak-Dik-Dukser, udah siap belum? Siap. Udah siap ya? Siap. Mungkin penonton juga tolong didengar. Please to listen. Untuk for me, untuk saya, juga untuk Mas Rian juga. Nah, untuk pilihan satu ya Mas Rian ya. Siap. Warna hitam atau putih? Putih. Mobil atau motor? Mobil. Pecel atau nasi goreng? Nasi goreng. Main gitar atau main drum? Drum. Drum. Siap. Sepatu atau baju? Sepatu. Sepatu. Uang atau buku? Buku. Sepak bola atau basket? Sepak bola. Ambis atau pasif? Gimana? Ambis atau pasif? Ambis. Naik jabatan atau tidak? Tetap naik jabatan Mas. Omongan doa Mas. Iya, amin. Kita semua doakan amin. Tapi yang terakhir ini belum. Proses atau hasil? Proses. Oke, tepuk tangan semua. Penonton tepuk tangannya kurang kencang. Sekali lagi ya. Wah, ayo. Nah, untuk sepatu atau baju? Kenapa kok pilih sepatu? Saya suka sepatu Mas. Why? Nah, jadi saya ada pengalaman. Dulu saya suka naik gunung Mas. Suka naik gunung. Iya, trekking gunung. Gunung apa aja sih? Saya juga suka gunung kok. Gunung apa aja sih? Enggak, gunung yang ada di Jawa Timur Mas. Puncak tertinggi Jawa, alhamdulillah saya sudah. Semeru. Mantap, Semeru. Iya. Itu dingin sekali Mas ya? Iya, dingin. Tapi bukan dingin sikapnya. Iya. Jadi ada suatu pengalaman di sana. Baju memang penting Mas. Baju memang penting karena tanpa baju orang nggak ibaratnya kurang gimana ya, namanya orang tanpa baju kan dipandang orang juga nggak itu apa nggak beradab kayak gimana kita menghadapi orang kayak gitu. Cuma dari pertanyaan Mas Soleh tadi saya menjawab sepatu karena ada satu pengalaman dari pribadi saya. Jadi saya pernah naik gunung kayak gitu, yang lain pakai sepatu, waktu itu saya belum kerja. Yang lain namanya sepatu trekking kan yang dicari kan safety-nya Mas. Safety. Iya, safety-nya aman. Jadi saya belum punya sepatu Mas. Terus pakai apa? Pakai sandal. Sandal apa itu? Selalu. Awal saya pakai sandal pinjem teman, sandal outdoor kayak gitu. Tapi putus tengah jalan. Nah, teman saya yang punya sepatu itu punya sandal Swallow. Saya pakai. Nggak sakit kaki itu Mas? Alhamdulillah nyampe atas. Tapi pulang baru tahu kalau kaki saya itu lecet semua Mas. Gitu. Jadi, ini. Itu nggak terasanya mungkin ya karena semangatnya semangat itu. gitu ya. Karena semangatnya. Emang saya orangnya sama alam sangat suka. Di situ saya ngebungkus alam itu suatu apa ya? Ibaratnya anugerah dari Tuhan yang bisa saya nikmati, bisa saya syukuri. Sungguh megah ciptaan Tuhan seperti itu Mas. Apa yang diucapkan kalimat pertama yang ketika Mas Rian sampai puncak dan melihat wow? Saya lebih belum bisa mengucapkan apa-apa Mas. Nge-freeze saya. Sampai ngeblank gitu saya ya? Saya nge-freeze, nggak bisa berkata-kata. Tiba-tiba langsung nangis gitu aja. Itu yang puncak terdalam kan adalah menangis Mas. Iya, langsung menangis gitu aja. Kalau bisa mengucap masih belum. Tapi kalau sudah terdiam dan menangis itu adalah puncak terdalam. Iya. Mungkin Mas Rian sangat mengagumi bahwa kebesaran Allah SWT itu sangat besar. Sangat gitu ya? besar. Ya, Mas. Nah, untuk yang tadi itu, saya mau lanjut ke uang atau buku. Kenapa kok pilih buku? Kenapa nggak pilih uang? Sedangkan kan di era sekarang, uang itu perlu. Kenapa aku pilih buku, Mas Rian? Dari buku, Mas, kita bisa mendapatkan ibaratnya keilmuan yang lebih, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih. Dari situ, kalau orang berilmu,
orang cari pekerjaan, cari apapun itu bisa jadi dimudahkan. Begitu. Kalau orang punya uang instan, sebentar aja udah habis, Mas. Habis itu dia mau isi ulang di mana? Oh iya. Iya. Tapi kalau buku, sampai akhir hayat pun kalau udah dibaca, udah menancap di otak, itu nggak akan bisa hilang kayak gitu, Mas. Kecuali kita hilang ingatan, Mas. Janganlah, jangan. Nanti kalau hilang ingatan nanti nggak bisa pulang dari sini. Makanya tadi Mas Rian kenapa kok pilih uang tapi pilih buku, makanya Mas Rian itu juga pendidikan lanjut ke S2 itu ya Mas ya. Siap, Mas. Sosio. Kenapa kok pilih sosio? Kenapa nggak pilih hukum lagi atau pilih apa gitu selain sosio? Kembali ke awal, Mas. Saya suka bersosial emang. Terus tadi saya menjelaskan motivator saya bahwa ada seorang tokoh di Bang Ilan yang telah saya anggap sebagai bapak sendiri. Itu mengajarkan saya tentang banyak keilmuan, Mas. Semangat studi, terus semangat bersosial. Di situ saya melihat dari action beliau langsung di lapangan untuk mendidik para pemuda di sekitar Bang Ilan. Ibaratnya kan banyak itu pemuda-pemuda di sekitar Bang Ilan yang sekiranya dia kurang wawasan atau ekonomi kurang atau gimana. Di situ diwadahi, Mas. Diwadahi. Jadi paham. Diwadahi terus disemangati. Udah semangat kamu gini. Kalau nggak punya, ini saya kasih gini. Nah dari situ, Mas. Termotivasi. Saya termotivasi. Terus pada dasarnya juga diri saya itu sama hal-hal yang berbau sosial itu suka, Mas. Karena saya mudah terenyuh lihat orang. Mas Rian ini kan dari tadi bersosial, S2-nya sosial, dan saya ingin bertanya, coba kasih bukti bersosial di masyarakat itu apa ya buktinya? Coba. Saya itu bersosial lewat banyak kegiatan, Mas. Dari saya ikut join ke komunitas ataupun ke event-event charity yang diadakan oleh halayak umum seperti itu. Kayak kemarin saya join di salah satu komunitas otomotif di Bojonegoro. Di situ yang saya suka dari situ karena membernya itu bukan anak-anak muda yang sukanya huru-hara kanan kiri sana sini kayak gitu, enggak, Mas. Jadi member daripada komunitas yang saya ikuti itu banyak mayoritas bisa dibilang senior-senior saya yang sudah mapan, sudah berumur dan sudah pada punya pemikiran bijak seperti itulah, Mas. Jadi saya salah satu member yang muda sendiri. Di situ ibaratnya saya sering meminta petunjuk kepada senior-senior untuk kegiatan apa sih yang sekiranya relevan dilakukan di masyarakat kayak gitu. Contohnya kemarin waktu musim kemarau panjang itu Bojonegoro ada kekeringan, Mas. Ada kekeringan. Iya, ada kekeringan di salah satu. Itu kekeringan parah atau bisa dibilang parah? Parah banget ya. Bisa dibilang parah. Jadi dari situ kita punya terobosan, kita minta bantuan sana sini dari bisa. Instansi pemerintahan. Alhamdulillah dapat. Cuma kemarin tuh ada trouble itu dari air yang kami dapat untuk kita distribusikan langsung. Di situ masih ada kekurangan. Akhirnya kita sepakat dari seluruh member iuran ngeluarin uang dari kantong pribadi untuk ibaratnya kita sedekah ke situ seperti itu, Mas. Terus lagi saya ada kegiatan kepada teman-teman di lingkungan kerja saya ataupun di lingkungan rumah bahwa di situ ada saudara-saudaranya yang muda, terus rata-rata pada kekurangan biaya, mereka takut untuk melaju satu langkah lebih kayak gitu. Mereka butuh bantuan, butuh bimbingan. Di sini saya dan teman-teman mengadakan satu perkumpulan kecil di situ. Ayo kita gandeng teman-teman kita yang ibaratnya
dia mau kuliah dia nggak ada biaya, Iya. terus kita arahkan ke kamu mending daftar ini aja deh. Kan soalnya ASN sekarang sama BUMN kan klasifikasi untuk SLTA kan juga ada. Jadi kita membimbing ke situ untuk masuk ke situ. Oke, Seperti kalau itu, Mas. masalah membimbing, saya ingin bertanya juga sih terkait dengan kan sekarang juga banyak di waktu lulus SMA itu kan ada juga kebanyakan dilema dengan karir atau pendidikan. Oh iya. Nah, itu mungkin tanggapannya Mas Rian gimana? Karir dulu kah atau pendidikan dulu? Nah, dari saya pribadi, karir memang penting, Mas. Penting. Iya. Soalnya siapa sih yang nggak butuh karir? Dari karir kita bisa dapat finansial, walaupun karirnya itu dalam wujud apa kayak gitu. Kan karir kan bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Ya, seperti itu. Akan tetapi kita berkarir tanpa ada pendidikan itu juga bisa dibilang Pikiran minus. Ya, Minus, zero. setuju. Nah, mungkin Mas Soleh juga punya pandangan sendiri akan hal itu. Pandangan pertama. Ya. Terus ketika Mas Rian di bersosial itu ada rasa kayak bosan kah atau gimana? Atau sebaliknya ketika kita sakit malah kalau kita nggak bersosial kita malah kayak kurang nggak ada, masih ada yang kosong gitu loh. Ada nggak kayak seperti hati-hati seperti gitu? Perasaan seperti untuk pikiran itu karena saya pribadi orangnya ekstrovert, Mas. Extrovert. Saya salah satu orang yang ekstrovert. Saya suka kehidupan di luar, saya suka bersosial. Kalau saya berdiam diri di kamar, saya tambah pusing. Tambah pusing kayak gitu. Jadi salah satu refreshing hidup dalam diri saya ya itu bersosial itu. Soalnya dari kesibukan saya kerja terus saya ambil studi kan waktu sudah terukur, udah termanage sedemikian rupa. Akan tetapi ada 1-2 waktu libur. Nah, biasanya itu kalau nggak saya bikin kegiatan untuk bersosial, saya gunakan untuk bersosial, pasti saya gunakan untuk belajar. Entah itu baca buku atau kita cari-cari podcast yang positif seperti itu, Mas. Bermanfaat lah intinya. Siap, Mas. Nah, ini adalah salah satu pemuda terbaik di Kabupaten Tuban, di Kecamatan Banggilan. Sekarang banyak pemuda yang mencari kesalahan orang lain. Nah, contohlah Mas Rian yang selalu mencari solusi bagaimana kita untuk bisa menghadapi apapun itu, seperti kekeringan di dalam masyarakat pun Mas Rian bersosial. Gimana sih caranya untuk mencari pendapat orang lain, mencari menggandeng pemuda-pemuda dengan baik, yang arahnya negatif menjadi positif ya intinya ya. Siap, Mas. Nah, seperti inilah contoh dari Mas Rian. Nah, saya ingin tanya Mas Rian tentang goals tentang Mas Rian, apa sih yang ingin ditunjukkan kepada negeri ini Indonesia, khususnya di Kabupaten Tuban dulu nih? Apa yang goals-nya? Goals untuk lebih ke pemuda, Mas. Pemuda. Jadi pasti pemuda, nggak mungkin kakek-kakek. Saya ingin menunjukkan kepada pemuda, khususnya pemuda di Kabupaten Tuban ini, kita jangan terlena, kita jangan dilema. Secara tidak langsung, kita itu sedang berada pada masa kemajuan teknologi yang semakin berkembang seperti ini, masa yang namanya disebut dengan simulakra. Ya. Kalau kalian baca atau cari apa itu arti simulakra, simulakra itu suatu keadaan realitas sosial yang telah digantikan oleh simbol. Seperti kemajuan teknologi sekarang ini kan yang seharusnya kita bisa berkomunikasi seperti sekarang ini, berhadapan-hadapan ngobrol, realitasnya kan ada. Ada saya ada masalah. Kan tapi sekarang banyak pemuda itu yang nongkrongnya di kafe, nongkrongnya di warung kopi, mereka diam lihat handphone tanpa memikirkan apa sih yang ada di sampingnya. Bahkan banyak yang terjadi di media sosial itu, dia nongkrong, dia buka handphone, kalau udah fokus sama handphone, di depannya ada kecelakaan dia nggak tahu.
Itu termasuk menurut Mas Rian termasuk cuek atau bodoh? Bodoh sih Mas. Kalau bodoh sering makan korban berarti. Itu serius, itu bodoh sih. Karena dia nggak bisa melihat dari sisi kanan kirinya itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi goal saya ingin ke depannya bagaimana kita bisa membimbing pemuda itu ke arah yang lebih baik, terus kita bisa mengarahkan pemuda itu jangan sampai tergerus dengan adanya teknologi zaman. Nah, intinya kita harus mengendalikan teknologi, jangan teknologi yang mengendalikan kita. Siap, Seperti itu. setuju. Saya sangat setuju. Kita harus mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Karena apa? Sekarang coba aja, contoh simpelnya aja ya. Ketika kita bangun tidur, kita pasti pegang handphone. Siap, betul. Nah, itu mindset kecil itu menjadi kebiasaan. Kalau kita pergi kemanapun, kalau nggak bawa handphone, serasa nyawa kita hilang separuh. Nah, mungkin Gusnya Mas Rian, saya juga sangat tertarik tadi untuk Gusnya. Semoga dari teman-teman channel Wisata Pinggiran juga sangat tertarik, dan semoga berkah dari Gusnya Mas Rian. Semoga kita akan sama-sama apa yang diceritakan Mas Rian, apa yang diinginkan Mas Rian, semoga tercapai. Nah, untuk pesan quotes untuk pemuda milenial di channel Indonesia Pinggiran ini, semoga nanti Mas Rian mengasih quotes pesan benar-benar, pasti saya yakin pesannya Mas Rian intelektual banget. Dari profilnya juga kan, mungkin bisa di sekarang pesannya apa gitu. Kepada seluruh pemuda, stop thinking, go action. Nah, jadilah versi terbaik dari diri, dan juga perbanyak relasi. Semua itu bisa kalian lakukan lewat kalian belajar berkomunikasi, kalian belajar berakhlak dengan yang lebih senior seperti apa, dengan yang lebih tua seperti apa. Terus lagi, kalian jangan banyak berpikir, akan tetapi lakukanlah hal kecil sedikit demi sedikit. Karena jika kalian hanya berpikir tanpa adanya action, itu akan mustahil. Impian kalian tidak akan tercapai. Kedua, yaitu setiap kesuksesan itu tidak bisa lepas dari kesiapan dan kesempatan. Kesiapan kita bisa menyiapkannya dari sekarang, akan tetapi kesempatan kita tidak tahu datangnya kapan. Jadi apabila nanti kesempatan itu ada dan kita sudah siap, insya Allah kesuksesan akan bersama kita. Seperti itu. Oke, kalau ada kesempatan jangan sia-siakan, langsung tancap gas. Nah, Mas Rian, sebelum nanti kan habis ini kan saya tutup. Nah, Mas Rian saya tahu nggak yel-yelnya dari Indonesia Pinggiran? Yel-yelnya, Mas. Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Coba Indonesia Pinggiran. Muda, beda, berdaya. Nah, ini adalah bukti dari kecerdasan dari Mas Rian. Dari Mas Rian, ASN tetap kerja, S1 dan S2. Kita doakan sama-sama, semoga Mas Rian ini dilancarkan dan dimudahkan ketika pendidikan lanjut S2-nya nanti. Nah, mungkin dari teman-teman Indonesia Pinggiran, semoga dari apa yang pesan dari Mas Rian untuk kalian-kalian yang menonton ini, semoga bermanfaat nantinya, dan jadilah pemuda yang banyak karya, bukan banyak gaya. Nah, saya juga ada untuk kata-kata, jangan rendah diri dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersinar. Seperti langit yang lapang membentang. Dunia masih cukup menampung banyak bintang. Menanti kamu yang punya nyali keberanian. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih Mas Rian sudah datang di sini. Terima kasih juga Mas Soleh. Dan terima kasih teman-teman Indonesia Pinggiran yang sudah menonton dan yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-temannya, share ke grup masing-masing, atau perlu share ke pacarnya. Ke pacarnya, ke ibunya pacarnya, ke mbah-mbahnya pacarnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya atau kata yang nggak mengenakan dari saya. Dan terima kasih Mas Rian sudah datang di channel Indonesia Pinggiran. Atas undangannya. Di sini saya juga menyampaikan
permintaan maaf kepada Mas Soleh dan juga kepada seluruh penonton setia daripada channel Indonesia Pinggiran. Apabila ada perkataan atau attitude atau tingkah laku saya yang sekiranya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa mengedukasi. Amin. Seperti itu. Amin. Sebelum saya tutup, Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.